Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar istilah loyalitas berorganisasi? Ketika kita bicara loyalitas, kita lihat dulu organisasinya apa dan latar belakangnya bagaimana. Tujuan orang masuk organisasi itu kan macam-macam. Ada yang karena ditekan itu kan, ada yang karena terpaksa, ada yang karena sukarela. Gitu. Ada yang karena sukarela sampai dengan harta jiwa macam-macam diberikan kepada organisasi. Ada yang sekedar dompleng saja. Ah, ini organisasi ini bermanfaat bagi saya masuk saja. Ada yang karena keharusan, karena saya segera di sini, ya sekedar biar komunikasi ya sudah saya organisasi. Ada begitu, macam-macam. Nah, untuk urusan loyalitas itu tidak sederhana, saudara. Karena engkau mengajar di tempat ini, nah gitu, maka kau harus berorganisasikan ini, gitu. Saya pikir kalau itu yayasan atau organisasi itu sah-sah saja. Gitu ya. Jadi kalau yayasan atau organisasi itu sah-sah saja. Saya sebut merek ya. Orang yang mengajar di lembaga pendidikan ma'arif, kemudian dia tidak masuk di aktivitas Nahdlatul Ulama, itu patut dikaji itu anunya, integritasnya. Jangan-jangan orang yang mengajar di organisasi di lembaga pendidikan ma'arif dan kemudian tidak loyal terhadap Nahdlatul Ulama, tidak mau aktif di Nahdlatul Ulama, jangan-jangan dia hanya mencari hidup saja di situ. Tidak ada niat berjuangnya. Padahal Nahdlatul Ulama itu ya organisasinya perjuangan, dakwah. Orang yang mengajar atau orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, kemudian dia tidak mau aktif di Muhammadiyah, berarti apa? Patut dipertanyakan itu, loyalitas dia terhadap Muhammadiyah. Ini serius. Kenapa? Ya, wajar sekali. Yang punya sekolah kan di dalam naungan organisasi itu. Yayasan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Wajar kalau kiblatnya ke Nahdlatul Ulama. Kemudian kurikulumnya punya Nahdlatul Ulama. Itu wajar sekali. Pengajarnya harus ikut NU. Wajar itu. Tidak salah, tidak ada yang salah itu. Sama sekali tidak ada yang salah. Sekolah punya Muhammadiyah. Atau rumah sakit punya Muhammadiyah. Tenaga kerjanya ya mesti ikut kegiatan Muhammadiyah. Minimal ikut kegiatan Muhammadiyah. Wajar. Tidak ada yang salah itu. Serius, tidak ada yang salah. Kalau ini salah. Kalau ini salah. Kita ngajar, ada orang mengajar sebagai ASN. ASN ya, ASN. ASN itu yang gaji negara. Kemudian dia dipaksa, untuk dirayu, dipaksa, diintimidasi untuk aktif berorganisasi, baik di Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Itu yang tidak benar. Atau dari organisasi apapun. Itu yang tidak benar. Karena apa? Ini kan karena pemimpinnya kan dari mana? Tidak begitu, beda kasus. Ya, ada seorang guru negeri yang ditempatkan di salah satu lembaga pendidikan ma'arif, gitu ya, atau ditempatkan di lembaga pendidikan milik Muhammadiyah. Kemudian dia dipaksa
oleh pengurus untuk aktif di situ. Nah, ini salah. Tidak begitu mestinya. Tapi kalau dia itu kan, saya misalnya, atau orang lah ya, dia seorang aktivis pegiat dakwah di Nahdlatul Ulama atau di Muhammadiyah. Kemudian dia ada daftar dari PNS. Dia jadi PNS. Ya. Setelah jadi PNS, dia tetap dakwah, aktif dakwah. Ya tidak apa-apa. Boleh saja. Tidak salah itu. Jadi bukan karena PNS kemudian dia berorganisasi, tapi sebelumnya memang sudah. Ya, jadi walak-walik. Ada lagi. Atau gini. Dia sudah ngajar baik di NU atau di Muhammadiyah gitu ya. Kemudian dia tidak mau aktif di situ. Yo, kemudian dipecat misalnya. Yang salah siapa? Nuntut. Itu namanya juga ya kurang ajar. Kenapa? Tidak ada hubungannya, gitu kan? Ada hubungannya antara apa yang kamu kerjakan, apa yang harus dikerjakan dengan organisasinya. Sebuah yayasan milik Ma'arif misalnya, atau milik Muhammadiyah misalnya, lembaga pendidikan atau membuka lowongan pekerjaan. Kemudian yang masuk situ itu mengatakan, saya tidak mau dengan organisasi ini. Atau sudah masuk, diajak kegiatan, saya ini tenaga profesional. Oh. Ya kalau memang butuh tenaga profesional dan lembaga mau ngambil, ambil aja. Kalau enggak, saran saya enggak usah dipakai orang begitu. Dia tidak akan punya loyalitas orang lain macam begitu. Itu serius. Di organisasi manapun itu mesti berlaku. Dia hanya numpang hidup kok. Dia hanya numpang hidup, mencari penghidupan saja. Kata garis tanya adalah kata kuncinya adalah harus jelas. Tapi gini, kalau kemudian tempat bekerja tadi tidak ada hubungannya langsung dengan organisasi, yo ojo dige koyo ngono. Itu juga kurang ajar, dolim juga. Ada orang penggede organisasi, baik NU maupun Muhammadiyah atau organisasi yang lain lah. Dia big boss, dia punya perusahaan. Kontrak kerjanya itu kerja profesional, tidak ada hubungannya dengan organisasi sama sekali. Ya, ketika menjelang pemilu atau menjelang pilihan apa begitu, big boss tadi menyatakan kepada anak buahnya, kamu harus menurut saya. Ini kurang ajar. Dilawan yang seperti ini. Ini mesti dilawan yang seperti ini. Beda dengan yang tadi. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa paham lah ya. Biar tidak mencampur adukkan kerja-kerja kita ini dengan apa ya? Kita tahu posisi lah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.